Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak rumahan semua. Ini adalah aktivitas saya saat sedang perjalanan muter-muter mencari DOC anak ayam petelur. Dan setelah bertanya-tanya, ternyata DOC petelurnya lagi kosong, belum datang. Karena kita butuhnya hanya sedikit, sekedar satu box saja atau sekitar 100 ekor. Di sini adanya DOC warna-warni yang banyak dijual. Dan ayam warna-warni ini adalah DOC ayam pejantan putih. Walaupun warna-warni, nanti jadinya menjadi ayam jantan yang berwarna putih seperti di video saya yang lama dulu. Oke, nanti kalau pesanan DOC petelur sudah ada, kita akan lanjut kembali. Nah, sambil di perjalanan saya akan coba jawab pertanyaan yang masuk. Ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini, Pak, bagaimana kalau ayam-ayam saya diberikan makanan singkong mentah hasil panen sendiri biar bisa menghemat pakan? Apakah tidak berbahaya? Jawaban dari saya, tentu saja tidak apa-apa. Tentu saja boleh, tapi sebaiknya perlu ada perlakuan khusus sebelum singkong-singkong ini kita berikan ke ayam-ayam kita. Seperti halnya saya juga sering memberikan makan ayam singkong dari hasil panen sendiri. Dan perlu kita ketahui bahwa singkong mentah ini perlu kita waspadai karena mengandung cyanida. Apa itu cyanida? Cyanida adalah salah satu bahan kimia yang bersifat racun dan dapat menyebabkan kematian. Cyanida dalam singkong hampir terkandung pada seluruh bagian tumbuhan singkong, khususnya pada umbinya. Kandungan cyanida pada singkong lebih banyak pada daunnya dan juga pada kortek atau kulit singkong. Kandungan cyanidanya juga lebih tinggi dibandingkan dengan parenkim atau umbi singkongnya. Parenkim itu adalah jaringan yang dapat ditemukan pada hampir semua bagian organ tumbuhan. Cara mengurangi kadar cyanida dari singkong ini diantaranya adalah bisa dengan cara mengupas kulit singkong. Karena dengan pengupasan kulit singkong ini, dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa tingkat detoksifikasi atau penawaran racun, penetralan kandungan racun bisa turun mencapai hingga 71,3% dari kita pengupasan kulit singkong. Pengurangan kadar cyanida dari singkong yang berikutnya bisa juga dengan memotong singkong atau memarut singkong. Bisa juga dengan pengeringan singkong dan perebusan singkong. Jadi kalau ingin lebih aman buat ayam-ayam kita, sebaiknya kulitnya dikupas dahulu. Tidak harus semua kulitnya, cukup sebagian saja tidak masalah. Kemudian kita potong atau kita belah. Dengan singkong yang sudah dikupas atau dibelah, maka kita sudah melakukan metode paling efisien dalam mengurangi kandungan cyanida dalam singkong. Hal ini dapat terjadi karena parenkim pada singkong ini akan terbagi antara linamarin dan enzim linamarase atau enzim yang banyak ditemukan pada singkong. Sedangkan linamarin inilah yang menghasilkan senyawa toksik hidrogen cyanida atau HCN yang membahayakan kalau mengkonsumsinya. Kemudian linamarin dan enzim linamarase ini terjadi kontak erat antara keduanya yang kemudian akan mendorong pemecahan linamarin atau toksiknya pecah menjadi gas hidrogen yang terlepas ke udara. Jadi kalau singkong sudah dikupas sebagian atau dipotong, sebaiknya kita diamkan dulu setidaknya 24 jam atau seharian baru kemudian kita berikan ke ayam. Kebetulan tempat saya banyak tanaman singkong. Sebagai contoh, ini ketika kami memanen singkong dengan tanah bekas kandang. Untuk singkong-singkong ini hasilnya bisa lebih besar dan empuk. Sebagian dari hasil panen singkong ini kita berikan ke ayam. Dan Anda lihat sendiri, ayam-ayam ini sangat menyukai singkong-singkong tersebut. Tapi kita harus ingat bahwa pemberian singkong ini hanya sebagai cemilan saja. Hanya sebatas pakan tambahan saja. Bukan pakan utama karena nilai proteinnya yang minim. Tapi kalau Anda fermentasi dalam 1 minggu, nilai proteinnya bisa naik secara signifikan. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda lihat di video chickenku sebelumnya. Selain singkongnya, daun singkongnya juga memiliki kandungan yang lumayan. Bisa juga Anda berikan dengan dicampur terlebih dahulu dengan bahan-bahan limbah yang lainnya.
Silakan saja. Perlu diketahui kandungan protein singkong sekitar 1 hingga 1,5%. Ini kalau singkong aslinya dalam kondisi mentah. Ketika difermentasi menjadi tape singkong, maka kandungan proteinnya naik menjadi sekitar 3 hingga 4%. Sementara onggok singkong atau ampas singkong, jadi singkong yang sudah diparut, diambil airnya, sisa parutannya inilah yang kita namakan onggok singkong. Ketika difermentasi dalam 3 hari hingga 7 hari, nilai proteinnya bisa naik menjadi 4 hingga 5% atau bisa 8 hingga 12%. Bahkan untuk jenis singkong tertentu, kandungan proteinnya bisa naik hingga mencapai 16% ketika difermentasi 7 hingga 10 hari. Jadi, onggok singkong bisa menjadi alternatif pakan yang lebih murah, terjangkau, dan proteinnya juga termasuknya tinggi. Dan tentu saja memberi dampak yang bagus buat ayam-ayam kita. Ada juga dampak negatif akibat ayam-ayam kita sering makan singkong secara langsung, singkong mentah secara langsung. Ketika banyak makan kulitnya, ketika banyak makan kulit singkongnya adalah bisa terkena stunting atau terhambat pertumbuhan ayam-ayam kita ini. Itu dari informasi yang saya ketahui. Benarkah faktanya demikian? Mari kita coba berpikir secara logis. Andai kita abaikan adanya faktor cyanida pada tanaman singkong ini, yang misalkan tidak dinetralkan, bisa menghambat pertumbuhan atau stunting pun bisa jadi. Kalau ayam-ayam kita hanya makan singkong dengan nilai proteinnya 1 hingga 1,5%, maka otomatis kurang nutrisi, sehingga pertumbuhannya tetap akan terhambat. Ketika ayam butuh 22 hingga 23% protein untuk nilai standar protein untuk mendukung pertumbuhannya, maka kalau hanya terpenuhi 1 atau 1,5% protein, artinya masih kurang sekitar 21% lagi. Lalu dari mana kekurangan tersebut kita dapatkan? Kalau hanya dari singkong, langkah yang bisa kita tempuh harus merubah setidaknya diserut atau diselepkan atau diparut dulu. Kenapa harus diserut atau diparut atau diselep? Agar mudah difermentasi dan hasilnya lebih sempurna. Difermentasi dengan gula pasir atau molase, ditambahkan probiotik. Jangan lupa tambahkan juga dedak katul atau bran polar, masing-masing 10% dari berat total parutan singkongnya juga tidak masalah. Kemudian kita bisa tutup rapat hingga 7 hari atau 10 hari. Setelah itu hasil fermentasinya bisa dibuka dan diberikan ke ayam-ayam kita. Seperti video-video chickenku sebelumnya tentang cara menfermentasi onggok atau ampas singkong. Di sini kita ulang lagi sekilas berapa nilai protein yang didapat setelah difermentasi. Nilai proteinnya naik sekitar 12 hingga 14% atau bisa juga hingga 16%. Bahkan dalam sebuah penelitian yang lain, ada yang menyampaikan kenaikannya bisa sampai 18%. Nilai protein 14 hingga 16% ini sudah cukup untuk pemeliharaan ayam secara biasa, secara standar, dan ayam-ayam kita tetap bisa tumbuh secara normal, tidak akan stunting. Kalau proteinnya masih ragu-ragu atau kurang dengan pakan fermentasi ini, maka kalau kita cukup modal, kita bisa tambahkan konsentrat bebek ditambah tepung ikan, 40% nilai protein dari tepung ikannya, sebanyak 15% hingga 25%. Tentunya cost-nya bertambah, tapi kualitasnya juga ikut bertambah. Kalau kita buat pakan lagi yang lebih standar lagi, maka kita bisa buat dengan komposisi seperti ini. Singkong parutan fermentasi 13 kg, tepung ikan 5 kg, dedak 1 kg, bran polar 1 kg. Total protein untuk parutan singkongnya 10,4, untuk tepung ikan 10, untuk dedak 0,45, untuk bran polar 0,75. Kalau di total ketemunya 21,6%. Kalau dibulatkan nilai proteinnya sekitar 21 hingga 22%. Kalau kita rupiahkan maka ketemunya parutan singkong fermentasi 13.000, tepung ikannya yang paling mahal 60.000, dedak 3.000, bran polar 5.000, kita tambahkan EM probiotik atau EM4 tambah gula pasir atau molase sekitar Rp1.000. Kemudian kita tambahkan, kita masukkan biaya lain-lain sekitar Rp1.000. Jadi total sekitar Rp70.000. Kalau kita bagi dengan 20 kg maka rata-rata Rp3.500. Jadi dengan pakan Rp3.500
per kilogram, Anda mendapatkan pakan kategori bagus untuk ayam-ayam kita karena mengandung nilai protein 21 hingga 22%. Insya Allah yakin ayam-ayam kita tidak akan stunting dengan komposisi seperti ini. Untuk alternatif pakan yang lebih murah dari ini, komposisinya seperti ini: singkong seleb fermentasi 18 kg, dedak katul 1 kg, bran polar 1 kg. Jadi kalau di total 18.000 tambah 3.000 tambah 5.000, tetap kita masukkan probiotik plus gula sekitar Rp1.000 dan biaya lain-lain Rp1.000, total Rp28.000 dibagi 20 kg, pakannya jadi 20 kg, maka total rata-ratanya Rp1.400 per kilogram. Dengan harga Rp1.400 per kilogram atau kita bulatkan Rp1.500, kita punya pakan alternatif kedua dengan nilai protein 14-16%. Jangan khawatir, dengan nilai protein segini ayam-ayam Anda masih bisa tumbuh normal dan standar dan tetap terjaga sehat, tidak akan stunting, dan Anda termasuk peternak rumahan yang kreatif. Demikian video dari Chicken Coop kali ini. Terima kasih telah mengikuti video-video dari Chicken Coop selama ini. Salam sehat, salam satu hobi, salam sukses selalu buat kita semua. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.